Alhamdulillah, pada hari ini saya pengen ngajak teman-teman untuk merenungkan atau dapetin booster supaya lebih semangat dalam beribadah. Saya pengen ngajak teman-teman untuk ngebahas tentang gimana sih caranya menikmati ibadah kita ketika kita sedang beribadah. Kayak misalnya lagi sholat bisa khusyuk, lagi tilawah bisa sampai berderai air mata, karena kan ayat Al-Quran tentang nikmatnya tilawah itu kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah mereka tersungkur, mereka sujud dan mereka menangis. Berarti dia menikmati bacaan atau apa yang dia dengar dari tilawah Al-Quran. Ini berarti dia kayak menikmati ibadah banget. Kalau lagi sholat mereka alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholatnya itu khashi'un. Selain khashi'un, dia di dalam sholatnya itu merasa seperti kata Nabi, ka'annaka tarah, seperti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang dia cintai. Nah, begitu juga saat berpuasa sampai merasakan kepuasan bahwa puasa dia itu adalah puasa yang nikmat. Jadi kita pengen puasa kita nikmat, sholat kita nikmat, tilawah kita nikmat, apalagi qiyamul lail kita nikmat walaupun ngantuk, sedekah kita nikmat. Gimana caranya biar semua ibadah yang kita lakuin itu terasa nikmat? Ada satu tips yang diajarkan Nabi SAW biar semua ibadah itu terasa nikmat. Kata Nabi, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau seseorang itu memilikinya, 3 hal, 3 item, kalau kita punya itu, maka kita akan merasakan halawatul iman. Halawah itu istilah orang Arab untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang nyaman, untuk sesuatu yang indah. Mereka bilang halawah. Artinya halawah itu keren ya kalau bahasa kita. Wah, asik ya kalau bahasa kita. Nyaman ya, enjoy ya kalau bahasa kita. Nah, sedangkan iman dalam konteks hadis ini artinya amal. Karena para ulama sering menerjemahkan kalimat iman itu sebagai amal solih. Misalnya ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah kalian. Nah, ada 2 kalimat iman di sini di dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, aminu, berimanlah. Nah, ini apa maksudnya? Kok orang beriman disuruh beriman? Kata ulama tafsir, iman yang pertama adalah iman di hati, yakin, as-thiqah billah. Sedangkan iman yang kedua itu maknanya iman dalam bentuk zahir, yaitu beramal solih. Sehingga terjemahan yang lebih tepatnya adalah wahai orang yang beriman, beramallah kalian. Jadi nggak boleh iman cuma di hati, harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Nah, sehingga ketika Nabi mengatakan wajada halawatul iman, siapa yang punya 3 hal ini akan merasakan amal soleh itu halawah, nyaman, asik, enjoy, happy, beramal soleh. Ada 3 hal yang harus kita miliki. Pertama, kata Nabi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada apapun juga. Gimana ya caranya biar bisa menjadi orang yang mencintai Allah lebih daripada apapun juga, mencintai Rasul lebih daripada siapapun juga? Caranya gimana? Caranya cinta itu nggak datang sekaligus, tapi dia tumbuh. Kayak orang kadang-kadang dari benci jadi cinta kan ya, yang awalnya kenal sebel banget, lama-lama karena interaksi kemudian muncul tumbuh rasa simpatik, rasa respek, rasa kagum, sampai puncaknya rasa cinta. Begitu juga kita dengan Allah. Kalau pengen jadiin Allah yang paling kita cintai, kita harus membiarkan cinta itu tumbuh. Gimana cara menumbuhkan rasa cinta? Kalau dia diibaratkan cinta sebagai sebuah tanaman, maka tanaman itu butuh tanah yang baik untuk tumbuh dan butuh air yang menyiramnya agar dia tumbuh dengan subur. Tanah dan air. Tanahnya apa? Hati. Hati kita harus menjadi hati tempat tumbuhnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita kotor, seperti tanah yang banyak bakterinya, tanah yang gak sehat, yang mungkin tandus, maka tanaman tidak akan tumbuh di situ walaupun disiram dengan air hujan. Kalau tanahnya adalah tanah yang keras seperti batu, maka airnya hanya akan lewat doang, nggak akan nyerap dalam tanah. Begitu juga hati. Kalau hati kita keras, hati kita itu bebal, dan hati kita itu kotor, maka cinta nggak akan tumbuh. Bersihkan hati kita dengan istighfar. Kedua, harus disiram
Dan menyiramnya itu adalah dengan amal soleh, dengan zikir. Banyak-banyakin zikir aja. Sehingga semakin sering kita berzikir seperti tanaman yang sering disemprot dengan air atau disirami oleh air hujan. Sehingga akhirnya tumbuhlah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul dengan cinta yang besar, cinta yang luar biasa, melebihi daripada cinta kepada siapapun. Nah, jadi yang pertama kalau pengen ngerasain ibadah itu nikmat, maka belajarlah untuk mencintai Allah dan Rasul lebih daripada apapun juga. Cara menumbuhkan rasa cinta, milikilah hati yang sehat, yang bisa menyerap air, bukan hati yang keras dan hati yang berpenyakit. Kedua, siramilah tanaman cinta di dalam hati kita itu dengan zikrullah, dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada satu saat nanti zikir itu akan menjadi cinta yang berbunga di dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, supaya kita bisa enjoy dalam ibadah itu adalah kita harus ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Kita harus mencari teman yang karena Allah. Arti teman yang karena Allah, kita berteman dengan dia karena kita pengen dapat nasihat yang baik dari dia. Kita berteman dengan dia karena dia itu contoh yang baik buat kita dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam ketaatan. Sehingga kalau kita berteman dengan dia karena Allah, karena dia soleh, karena dia rajin ngaji, karena dia orangnya peduli, karena dia orangnya suka bantu orang lain, maka pasti kita juga jadi kebawa semangat. Makanya carilah lingkungan. Lingkungan ini bukan hanya teman yang dalam keseharian kita ya, bukan hanya tetangga, tapi juga lingkungan sosial media kita. Sehingga kalau misalnya kita cari teman karena dia adalah contoh yang baik buat kita dalam beribadah, jadi menyemangati kita dalam ketaatan, maka kita akan merasa ibadah kita tuh lebih enjoy, soalnya banyak yang ngedukung. Teman ini bukan hanya teman tetangga kita, bukan hanya geng kita, tapi juga sosial media. Kita nge-following siapa, mutual friend kita siapa aja, itu sangat mempengaruhi semangat kita dalam beribadah. Makanya carilah bi'ah solihah, pertemanan, mutual friend yang bisa nyemangatin kita. Itu yang disebut dengan mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua poinnya adalah kita harus punya lingkungan, bi'ah, environment yang bisa membuat kita nyaman gitu dalam beribadah, karena saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menyemangati. Yang terakhir, ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Benci kepada dosa seperti benci kepada api neraka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita pengen ibadahnya nyaman, tinggalkan dosa. Ingat kata ulama, min awwalil khair an tatrukas syarr. Awal dari kebaikan itu adalah tinggalkan dosa. Jadi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, siapa yang menjaga pandangannya di siang hari, maka akan Allah berikan kenikmatan ibadahnya di malam hari. Jadi kalau mau nikmat ibadahnya, tinggalin dosa. Dosa mata, dosa lisan. Kayaknya nggak mungkin puasa kita nyaman, tapi lisan kita masih suka ngomongin orang lain. Nggak mungkin. Nggak mungkin tarawih kita nyaman kalau kita nggak bisa jagain pandangan dari apa yang kita lihat di sosial media. Makanya yang ketiga tipsnya dari Rasul, tinggalkan dosa. Mudah-mudahan dengan 3 tips dari Nabi ini kita bisa mendapatkan ibadah Ramadan kita yang enjoy, yang nyaman, yang happy, yang asik, insya Allah. Barakallahu fikum.